Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita mengucapkan syukur wonten ngarsatan Allah Subhanahu wa taala ingkang sabar nikmat rahmat hidayah kesempatan yang menika kita saged salat subuh kanthi berjamaah. Mugi estu kanthi niat kula panjenengan ikhlas atas ridhanipun Allah tansah nyatet amal kula panjenengan dados amal saleh dipun tampi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat wa salam mugi kakatna dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhateng para keluarga putra sahabat lan mugi kula panjenengan samadhi angsal sahabatipun wonten ing dinten kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala ngendika, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Qul katakanlah hai Muhammad, inna sholati sesungguhnya salatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku lillahi rabbil alamin, kita serahkan datang Allah Subhanahu wa taala. Terus Bapak Ibu, ayat menika pendek ananging maknanipun sangat luas. Pelajaran ingkang saged kita pendhet saking ayat menika ingkang sepisan Bapak Ibu ingkang nami ibadah termasuk salat niku hakipun Allah Subhanahu wa taala. Allah ingkang berhak dipun ibadahi. Mboten pareng ibadah menika dipun tujuaken dhateng sakliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Nomor kali pelajaran menika monggo Bapak Ibu tawakal. Hidup kita, mati kita, kita pasrahkan dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bejo cilaka pati urip jodoh rejeki kula panjenengan gantungaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Islam mengajarkan kula panjenengan tawakal dhateng Allah. Allah ngendika, "Wa may tawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh." Cinta ingkang tawakal dhateng Allah, Allah bakal nekapi sedaya urusanipun, sedaya kebutuhanipun. Ya ingkang tawakal dhateng Allah SWT. Kula panjenengan medal saking dalem, kula panjenengan lajeng maos bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kantinya pun Allah tawakkaltu, kula tawakal, kula pasrah dhateng Allah. La haula wala quwwata, boten wonten daya lan kekuatan illa billah kejaba Allah Subhanahu wa taala. Yang ingkang maos donga mekaten laqad ukita wa uki wa uki wa ukita wa hudita. Yang menika badhe dipun paringi keselamatan, dipun jagi Allah SWT, dipun cekaki sedaya urusanipun, dipun jaban apanipun, keselamatanipun, kesehatanipun, ingkang dipun tilar anak, bojo, bondo, ya, harta ingkang dipun tilar menika dipun jagi kalian Allah SWT. Terus monggo Bapak Ibu kita tawakal kepada Allah SWT. Menawi panjenengan nyuwun dhateng Allah SWT, Allah menika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun datang panjenengan ya Allah kula ngibadah, wa iyyaka nasta'in, namun datang panjenengan ya Allah kula nyuwun pitulungan. Kula panjenengan dipun ajaraken kalian Allah supados kula panjenengan nyuwun pitulungan namun datang Allah SWT. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau minta, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Wa idza ista'atta fasta'in billah. Jika kalian minta perlindungan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, permohonan perlindungan
wonten kalih surah wonten ing Al-Qur'an dipun wastani dinamai dengan Al-Mu'awwidzatain. Siji inggih menika surah Al-Ikhlas dan surah Al-Falaq, nomor kali surah An-Nas. Sebab tentuku kula panjenengan dipun dawuhi Allah kul nyata Allah ngendika datang kanjeng Nabi Muhammad, hei Muhammad katakanlah a'udzu birabbil falaq, a'udzu birabbin nas. Aku berlindung kepada Tuhannya waktu subuh, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Wonten ing surah Al-Falaq Bapak Ibu, saking napa kula yang berlindung ya, inggih menika min syarri ma khalaq, saking sedaya hal ingkang Allah ciptakaken. Saking ingkang jahat kanthi kemawon, manusia jahat, jin ingkang jahat, lajeng penyakit-penyakit utawi inggih menika bahaya-bahaya menika. Terus Bapak Ibu, niki kita aturaken supados monggo Bapak Ibu kula panjenengan masalah akidah ya, masalah akidah dipun kiyati estu ya, dipun kiyati estu. Riyen awal-awal dakwah ya Haji Ahmad Dahlan sampun nggih menika berdakwah masalah TBC, masalah nggih menika kesyirikan ya, supados umat menika resik akidahipun, resik keyakinanipun saking hal-hal ingkang boten sae. Kenapa kita haturkan Bapak Ibu al-makaten, ada beberapa berita hari-hari ini beberapa waktu menika ingkang viral ya. Yang pertama menika berita seorang anak ya, berita seorang anak menika membunuh ibunya ya, merjai ibu-ibun kiamat ya. Waktu itu ibunya sedang baca Quran ya, habis sholat tarawih sedang baca Quran, sama anaknya dianiaya, dibunuh ya dengan senjata. Mereka kedadosan Bapak Ibu. Nah, kasusnya apa? Sebabnya apa? Anak itu marah, anak itu nesu, gitu. Karena buku ini pun kemungkinan besar anak itu melakukan ritual, ritual dengan panduan sebuah buku ini pun langsung dipun bakar. Informasinya pun kata sebelum mengatakan dibakar oleh ibu-ibu, karena lajeng anak mereka marah, ya. Langsung dipun aniaya. Sejak pulang dari pondok atau di mana, anak mereka langsung sering termenung, sering sendiri, tidak banyak bicara, tidak banyak keluar. Ya, ada kemungkinan melakukan sebenarnya ritual. Monggo Bapak Ibu, ketika kita dapati anak kita, saudara kita, tetangga kita kok kemudian tiba-tiba pendiam, kita harus respect Bapak Ibu. Ya, ini anak kenapa? Punya masalah apa dengan keluarga, dengan temannya di sekolah? Bapak dengan harusnya langsung respon. Atau atas ingkang mengatakan ini menika anak itu melakukan sebuah ritual. Bapak dengan riyen nate kemudian kasus Sumanto. Kemudian nomor Sumanto melakukan ritual, akhiripun apa? Mayat ya sing wis dipendem didudah ya, dimakan, Masya Allah. Kok sakit mengatakan itulah ritual Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu pastikan amalan-amalan kita niku bersumber saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedomanipun yang Islam kali Al-Qur'an, hadis Nabi ingkang sahih. Nyata ingkang sahih. Terus amalan kita nopo kemawon selami niku sebuah ibadah atau ritual, pastikan menika saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nek boten saged nglakoni ya, supados mungkin boten kedadosan ingkang kados mekaten ya. Sesuatu amalan ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi, tidak dibimbing oleh Allah, niku mungkin sing bimbing setan, ya tahu setan. Ini kan kasusnya kan karena bimbing setan, mayat yang seharusnya dihormati malah dimakan, ya tahu. Kemudian apa, ibunya yang harusnya dihormati kita bertani malah dibunuh. Itu kan karena sudah tidak lagi mengenal mana yang benar, mana yang salah, ya tahu niku. Nomor kali Bapak Ibu kasus menika Banjarnegara ya, Banjarnegara. Monggo Bapak Ibu, Islam mengajarkan kita itu tamakan data Allah, boten percaya kali dukun. Mohon maaf nih Bapak Ibu, niki memang kedangan ya. Sebab nek boten ngaten Bapak Ibu nanti banyak orang tertipu ya, banyak orang tertipu. Wonten dukun paranormal ngaku iso gandake duit ya toh. 70 juta mungkin dari 5 miliar. Kita Bapak Ibu percaya apa boten? Boten percaya, kita. Kita harus langsung diblok, orang bakal percaya, tidak akan percaya. Sebab ketika sudah ada celah
percaya lah guys, sik ngomong gurune ya, sik ngomong wong pinter ya, sik ngomong wongnya sekti ya. Nah, ketika sudah ada celah ini Bapak Ibu, maka akan besar kemungkinan akan tertipu ya, tertipu. Nah, kasus penggandaan uang menikah Bapak Ibu bukan sekali dua kali, sudah beberapa kali. Terakhir ya, bukan hanya uang ingkang melayang, nyawa ikut melayang ya toh. Mboten namung dipun apusi duwite, nyawane ilang ya toh, ilang. Dijanjake 70 juta tembus 5 miliar. Sopo sing mboten seneng ya toh. Tapi karena tidak logis ya, tidak logis, akhirnya pun tertipu ya, ditukar tagih akhirnya pun malah diracun ya, ditukar tagih malah diracun akhirnya mati ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu dan kejam Bapak Ibu, kenapa kejam? Sudah nipu nomor setunggal, nomor kali malah membunuh ya, membunuh. Nomor tiga ini pun yang dibunuh bukan 1-2 orang sampai 12 orang ya. Niki tunjuknya kejam Bapak Ibu, kejam sekali ya. Dunia ngaten niku kejam Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, Kanjeng Nabi sudah memberikan antisipasi. Man ata kahinan, barang siapa mendatangi dukun paranormal ya toh. Nek kula panjenengan makani wong pinter ngaten niku ya toh. Fasa'allahu, lajeng bertanya tentang sesuatu, Fayusabtiku, dan membenarkan perkataan tersebut, la tuqbalu sholatu arba'ina yauman, tidak akan diterima, orang bakal ditompo salate 40 dino. Islam mengajarkan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dukun adalah bagian para pembohong, orang-orang yang suka dusta, suka ngapusi ya. Terus Bapak Ibu, monggo Bapak Ibu kita bersihkan akidah kula panjenengan, gumantung datang Allah Subhanahu wa taala. Kasus yang nomor 3 Bapak Ibu, baru sekitar 3 hari yang lalu. Ya, niki oknum ya, oknum pengurus pondok pesantren ya ditangkap, terus izinnya kasusipun sudah ditutup sama Gubernur Jawa Tengah ya, karena kasusipun kalau datang ya, karena apa? Kasus pencabulan, ya pencabulan. Apa modusnya? Apa alasannya? Mentransfer ini kekuatan goib, kesaktian, jadi mentransfer apa? Kesaktian. Nah, modusnya karena santriwati ya, jadi yang jadi korban adalah para perempuan, para wanita. Mohon maaf Bapak Ibu, disuruh telanjang, gitu. Akhirnya pun apa? Ya akhirnya dicapuli Bapak Ibu sama orang tersebut, ditangkap. Dan bukan hanya 1-2 orang, beberapa orang. Mosok Bapak Ibu, kita kok sampai tertipu seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya akidah harus kita bangun sejak kecil Bapak Ibu, sejak dini. Monggo Bapak Ibu, jangan tergiur dengan hal-hal ingkang kados mekaten, ya toh. Tidak ada orang sakti ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan Bapak Ibu sudah diajarkan oleh dalam Islam, kalian Kanjeng Nabi, kalau panjenengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Dari beberapa kasus menika Bapak Ibu, monggo kula panjenengan pendhet pelajaran ya toh, hidup yang lurus, gunakan akal sehat, sumberipun jelas Quran, hadis, akal sehat ya, akal sehat. Jangan terpancing, jangan menika tergiur dengan omongan-omongan orang yang bisa menggandakan uang. Nek kepengin sugih Bapak Ibu, siji kula panjenengan ikhtiar nyambut gawe ya toh, nyambut gawe. Utawi ajeng ternak pitik, ternak bebek, mboten sah ngingu tuyul, ya ta? Tuyul. Mungkin ada hubungannya kalian setan, mboten sah ning Gunung Kawi, mboten sah gunung Kemukus, ya ta? Termasuk Gunung Mojopahit lan Gunung, ya ta? Gitu. Jadi hidup kita yang normal, nggak usah berhubungan dengan setan, ya. Karena apa? Ketika setan disuni pitulungan, dia juga akan minta opah, imbalan gitu, imbalan. Mungkin kalau Mas tadi tumbal nopo gitu kan. Tapi yang jelas tidak ada gratisan ya. Terus Bapak Ibu monggo proposnya. Termasuk Bapak Ibu, dalam hadis Nabi mengatakan gimana, inna ruqa wa tamain wa tiwalah sirkun. Sesungguhnya jambi-jambi selain dari Quran, lajeng jimat-jimat dan tiwalah pelet Bapak Ibu. Ngertos pelet betul Bapak Ibu? Gitu. Pelet pakan apa? Ya, makan buatan makan lilin buatan, pelet, susu, ya terus sama mana itu. Jaran apa? Jaran goyang apa? Jaran buatan goyang, buatan semar, buatan semar. Nah, buatan sah itu nih, pun, gitu.
urip sing lurus mboten sah nika-nika. Lurus nyuwun jodoh dhateng Allah Subhanahu wa taala. Pun enten ingkung terus mboten sah wonten hubungan kali ngaten ngeten. Mungkin dene napa lebu termasuk yang ingkang mensetuhan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang logis Bapak Ibu gunakan akal sehat. Terus pripun menika lurus. Nah Bapak Ibu, Kanjeng Nabi sudah memberikan resep kalau panjenengan supaya selamat gitu. Selamat ketika kalau panjenengan pagi, sore dikir sore, dikir pagi dan sore. Di situ ada yang menika bacaan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Ketika mau tidur Bapak Ibu, mungkin kalau panjenengan meniku pas-pas bu bebek ono sing ganggu. Enggak usah khawatir Bapak Ibu, baca ayat kursi sebelum tidur. Setan tidak akan bisa menggoda, tidak akan bisa mengganggu Bapak panjenengan. Terus Bapak Ibu misalnya pun termasuk ingin untuk saya cerita duit itu kok hilang, rano saya kena kuning, duitnya kok hilang, kabeh sak deretan kene duitnya. Bapak Ibu, ketika kalau panjenengan ada kasus yang bacakan rumah surah Al-Baqarah. Inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Setan bakal melayu, setan akan lari dari suatu rumah yang rumah tersebut dibacakan surah Al-Baqarah ya. Terus monggo Bapak Ibu ya, kalau kita pernah berhubungan dengan hal-hal yang mengatakan setan, maka hilangkan dan tobat kepada Allah. Bagi bapak-bapak yang punya ali-ali, punya akik, monggo silakan, tapi pastikan bersih saking sing tunggu ngoten nggih ya. Tadi mboten sing tunggu resik ngoten mawon ya toh. Misalipun duwe kris ketinggalan, krisnya sing mboten sing tunggu ya. Kris ya biasa mawon ngoten nggih, mboten sah dadak kudu makani kembang kita makani minyak wangi ya. Karena itu tidak diperbolehkan. Terus monggo Bapak Ibu sekali lagi monggo kula panjenengan dipun kiyati keyakinan kula panjenengan, akidah kula panjenengan berpegang kali Al-Qur'an, hadis Nabi, pemahaman para ulama ingkang sae lan gunakan akal sehat. Mekaten saged kula mugi-mugi kula panjenengan dipun paringi kegiatan iman dan Islam, dipun paringi putra-putra ingkang sae, saleh dan salihah, dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin atas kekuatan dan pangapunten. Aku kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.